لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah masjid yang ada dan rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah dan alhamdulillah kita juga sebentar lagi akan mengikuti kajian subuh yang insyaallah nanti akan segera kita mulai. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan di kesempatan subuh ini. Yang pertama, tindak selaku imam dan mengisi kajian subuh pada kesempatan subuh kali ini yang pertama Ustaz dan Rahmati MPD untuk imam dan pengisi kajian sholat isya dan tarawih nanti malam insyaallah akan diisi oleh Ustaz. Informasi yang ketiga, untuk kegiatan yang akan kita selenggarakan pada kesempatan Ramadan di akhir Ramadan ini. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa yang insyaallah dilaksanakan setiap pukul 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan waktu berbuka. Yang kedua, tadarus Al-Quran yang insyaallah nanti malam akan kita laksanakan khataman Al-Quran. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi mengikuti khataman Al-Quran, dipersilakan untuk bisa mengikuti pada sholat tarawih. Nanti kita bersama-sama berkumpul untuk khataman Al-Quran. Nanti kita membaca beberapa halaman sehingga nanti bisa menyelesaikan satu kali khataman Al-Quran, menyelesaikan yang sudah dilakukan tadarus Al-Quran sebelumnya. Informasi selanjutnya yakni Masjid Kiai Ahmad Dahlan insyaallah sudah membuka penerimaan penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah bagi seluruh jamaah. Insyaallah sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu dan insyaallah dari tim kesekretariatan atau marbot Masjid Kiai Ahmad Dahlan sudah standby setiap hari untuk menerima titipan zakat fitri, zakat mal dan fidyah dari Bapak Ibu jamaah Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Informasi yang terakhir, infak untuk tarawih tadi malam terkumpul sebesar Rp325.000, sedangkan untuk infak pengajian jelang berbuka puasa terkumpul sebesar Rp47.000. Jazakumullah khairan katsiran, semoga menjadi catatan amal kebaikan untuk Bapak Ibu semua dan menambah keberkahan bagi seluruh jamaah yang telah bersedekah dan berinfak di Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian pada kesempatan subuh ini, mari kita awali bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada yang terhormat Ustaz dan Rahmati MPD disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa huwa awwalur rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiruhu idhum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah
Salat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira, sehingga kita bisa merampungkan kewajiban kita untuk berpuasa sampai hari yang ke-27 hari ini. Insya Allah kita senantiasa berdoa semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan, iman dan Islam untuk menyempurnakan sampai nanti di hari terakhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebagaimana Ramadan kita kenal sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, maka ibarat lembaga pendidikan, Ramadan ini lembaga yang terbaik. Kenapa? Yang pertama, karena kurikulumnya jelas. Kalau selama ini kita mengikuti kurikulum pendidikan Indonesia, itu kan kadang setiap ganti menteri, ganti kurikulumnya, ganti programnya. Ini semenjak diturunkannya bulan Ramadan kewajiban berpuasa sampai hari ini, kurikulum kita sangat jelas, yaitu la'allakum tattaqun. Yang kedua, kita memiliki rektor yang sangat qualified, langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua amalan ibadah di bulan Ramadan ini harus mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun tingkatan-tingkatan dalam bulan Ramadan ini, kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa Ramadan ada 3 tingkatan. Tingkatan Ramadannya orang awam, tingkatan Ramadannya orang khusus, dan tingkatan Ramadannya orang istimewa, khusus. Kemudian kalau kita bagi dari segi 30 hari bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu rizqun minan nar. Ini tingkatan-tingkatan kelas yang harus kita lampaui. Tingkatan pertama, ibarat sekolah kita kelas 1, itu 10 hari yang pertama kita diajarkan untuk menahan nafsu syahwat, nafsu yang berkaitan dengan perut, dengan keinginan syahwat. Maka ini diatur ketika kita menempuh 10 hari yang pertama. Kenapa? Karena menahan syahwat ini sangat penting sekali. Karena sebagian besar nafsu syahwat itu merusak, kata Allah. Dalam surat Yusuf Allah mengatakan, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Memang benar, kita hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami atau istri. Tapi inilah yang melambangkan nafsu yang paling dasar bagi diri kita. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka rusaklah dunia. Betapa andai kata kita tidak bisa mengendalikan makan, yang Allah menganjurkan kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kamu dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena Allah sangat tidak suka orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau ini dituruti, maka nafsu makan ini pun bisa merusak dunia. Kebutuhan kita akan makan itu sangatlah sederhana. Kita gambarkan mungkin sehari 2 kali sudah cukup. Saat berbuka, saat sahur. Tapi kalau ini tidak dikendalikan, maka bisa saja perut kita itu memakan apa saja. Yang kita tahu akhir-akhir ini para pejabat kita ada yang makan pertalite, ada yang makan pertamax, dan sampai triliunan. Betapa merusaknya kalau ini tidak dikendalikan. Karena memang semua nafsu ini mengarah kepada keburukan. Illa ma rahimah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka betul ketika 10 hari yang pertama manusia itu dilatih dulu menahan lapar, haus, tidak berhubungan. Itu karena Allah ingin memberikan rahmat. Di awal 10 hari yang pertama Allah
awal lebih rahmah. Allah memberikan rahmah supaya nafsu kita ini terkendali dengan baik sehingga tidak merusak. Ini yang harus nanti kita praktekkan ketika kita sesudah Lebaran. Kemudian 10 hari yang kedua, kalau ini lolos, berarti kita naik di kelas 2. Di kelas 2 meningkat, maka yang dikendalikan bukan sekedar nafsu syahwat, tapi nafsu amarah. Imam Ghazali mengatakan puasa bukan hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi puasa mulut, puasa hati, puasa dengan seluruh anggota badan kita. Inilah yang harus dilatih dengan nafsu amarah kita. Tidak berkata yang tidak baik, tidak berkata bohong, tidak marah, tidak dendam, tidak merasani, tidak berbuat yang tidak baik. Kalau saja sesudah bulan Ramadan ini masih ada yang membuang sampah di pinggir ring road, masih ada yang belandang ketika lampu merah, masih ada saja yang membaca tetangganya, lupa membaca dirinya sendiri, berarti dia tidak lolos di kelas kedua. Karena memang nafsu ini yang ditingkatkan, tidak berkata yang tidak baik, tidak bohong. Bahkan Rasulullah mengatakan, malam yada qaula zur falaisa lillahi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa mengendalikan dari perkataan yang tidak baik, maka Allah tidak membutuhkan dari apa yang dia tahan dari lapar dan dahaganya. Maka di 10 hari yang kedua kita dilatih untuk bisa menahan nafsu amarah. Sehingga ketika kita masuki 10 hari yang terakhir ini, ibaratnya kita bisa lolos naik di kelas 3. Saatnya kita mau menempuh ujian akhir kalau di sekolah. Maka Rasulullah ketika 10 hari yang pertama hampir-hampir tidak pernah keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak. Ini karena persiapan ujian akhir. Ujian akhir kita adalah bisa menggapai kepada nafsul mutmainnah. Orang-orang yang berhasil mencapai nafsul mutmainnah akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan sangat indah. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik, dan masuklah kamu ke dalam surgaku yang ridho dan diridhoi. Ini bukan perkara yang mudah, karena banyak orang yang tidak berhasil ketika ujian akhir. Ya seperti bagaimana sekolah, pasti kita sudah dilatih. Setiap hari kita menempuh 5 kali pelajaran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masih ditambah pelajaran tambahan. Ceramah ba'da tarawih, ceramah ba'da subuh, dan ceramah menjelang buka. Ya pantas kalau ada yang bolos, ada yang tertib. Nah, bisa jadi kita ini lulus semua, tapi ada lulus yang terbaik, ada lulus yang tidak baik. Maka nanti kita akan wisuda bersama-sama di saat menjelang hari raya Idul Fitri. Itulah wisuda kita. Nah, pokok permasalahannya, bisakah kita menyelesaikan di 10 hari yang terakhir ini, kita maksimalkan ibadah kita. Sehingga kita bisa mencapai derajat yang lebih tinggi. Pendidikan kita ini akan meraih derajat khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah tingkatan puasa yang paling tinggi. Harusnya kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Nah, ketika selesai nanti 10 hari yang terakhir, saatnya kita wisuda bersama-sama. Jangan lupa, banyak orang yang sudah wisuda tidak bisa memanfaatkan ijazahnya dengan baik. Maka harusnya ketika kita selesai berbulan puasa, meningkatlah amalan kita, ibadah kita, ya, tawakal kita kepada Allah, sehingga puncaknya kita akan memiliki hati yang damai, tentram, tenang, bahagia di dunia sampai di akhirat. Nah, inilah rangkaian ibadah kita
yang kalau kita ibaratkan sebuah pendidikan yang terbaik bagi kita. Maka mari kita usahakan semoga Allah memberi kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa meraih derajat kita yang paling mulia, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai ringkasan dari seluruh materi yang kami sampaikan di beberapa masjid. Semoga menjadikan kita bisa lebih memaksimalkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, sehingga Allah memberikan kita derajat yang terbaik, yaitu la'allakum tattaqun. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.